Jemaah salat tarawih di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar datang dari berbagai daerah. Salat tarawih ini dilakukan usai menjalankan salat Isya berjamaah. Pelaksanaan salat tarawih di Pondok Pesantren Mambaul Hikam dilaksanakan berbeda dari tempat lain, karena salat tarawih yang dilaksanakan 23 rakaat bisa selesai dalam waktu 10 menit. Arif, salah satu jemaah asal Kabupaten Blitar, mengaku memilih sholat di Pondok Mambaul Hikam karena kecepatannya. Di saat kesibukannya sebagai pekerja, ia tetap bisa menjalankan ibadah. Ia pun meyakini tidak ada perbedaan soal salat dan rukun salat dengan salat tarawih yang dilakukan di masjid lain. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam mengatakan sholat cepat ini sudah menjadi tradisi sejak zaman kakeknya, yakni Kiai Haji Abdul Ghafur pada tahun 1900-an. Alasan pendahulunya melaksanakan sholat cepat karena masyarakat Desa Mantenan saat itu banyak yang bekerja dan sulit diajak beribadah, sehingga membuat rakaat sholat tarawih lebih cepat. Tarawih yang tidak mengurangi dan juga tidak merubah daripada aturan-aturan sholat yang ada. Dan sholat tarawih seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1907. Pondok Pesantren Mambaul Hikam memiliki lebih dari 1.500 santri yang berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka datang ke Pondok Mambaul Hikam untuk belajar mengaji salafiyah atau mengaji kitab kuning. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Bulan suci Ramadan menjadi ajang untuk mempertebal iman dan memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah ibadah salat tarawih. Di Masjid Raya Kuro Wal Hufaj, Mandailing Nata, Sumatera Utara, pelaksanaan sholat tarawih bisa mencapai 4 jam. Karena terdiri dari 23 rakaat dan dijalankan dengan bacaan ayat Al-Quran mulai 1 hingga 3 juz. Imam yang memimpin jalannya sholat tarawih pun biasanya lebih dari 1 orang, bahkan hingga mencapai 5 orang imam yang bertugas bergantian selama jalannya pelaksanaan sholat tarawih tersebut. Tak jarang, sebagian jemaah merasa lelah hingga harus beristirahat sejenak, bisa sambil duduk maupun berbaring. Menurut salah seorang pengurus masjid, Irsad, pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Kuro Wal Hufaj memang setiap tahun dilaksanakan seperti ini sejak pertama kali masjid didirikan. Yang tahfiz semua. Imamnya wajib yang habis Quran ya? Iya. Habis berapa juz lah itu Bang kira-kira? Ya 30 juz lah. Wajib 30 juz? Iya, itu Bang payah nggak mendapatkan seperti itu di sini? Payah nggak mendapatkan imam seperti itu? Sekarang ini kan rata-rata udah banyak yang tahfizan anak ada ini kan. Imamnya itu aja atau gimana jadi? Jadi tentu karena kalau sini kan ini yang ini imam dari sini gitu. Meski memakan durasi tarawih yang lebih lama, tak membuat warga keberatan. Karena menurut warga sudah terbiasa menjalankan sholat tarawih dengan waktu yang lama. Dari Mandailing Nata, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda yang tawuran saat Ramadan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dibubarkan warga. Presiden Jokowi membuat aturan agar pejabat dan ASN tidak buka puasa bersama selama Ramadan. Polisi dan pengunjuk rasa bentrok di Paris saat demonstrasi aturan pensiun. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Iya, dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya, Yasmina Tania, inilah iNews Pagi selengkapnya.
Iya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari mengisi liburan sekolah, puluhan remaja di Kelurahan Cilangkap Depok berkeliling membangunkan sahur warga sekitar menggunakan gerobak dengan beduk di atasnya. Puluhan remaja di lingkungan RT 01 RW 17 Kelurahan Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat berkeliling dengan gerobak dan beduk untuk membangunkan warga sahur. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi libur sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas. Ada yang menarik gerobak, menabuh beduk, serta berteriak sahur di setiap rumah warga yang mereka lewati. Kegiatan keliling tabuh beduk ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Rutin nggak sih bangunin sahur kayak gini? Dari tahun ke tahun kulturnya di kampung sini rutin, Nak. Biasanya usia berapa sih yang ikut? Dari anak-anak SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahkan SMP. Kalau yang paling gede paling SMK. Mereka berkeliling tabuh beduk pada 3 RT di wilayah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, terinspirasi dari Bahtera Nabi Nuh, Masjid Al-Baqiroh ini dibangunkan layaknya kapal laut yang sedang bersandar di dermaga. Saat memasuki masjid, kita bisa merasakan suasana layaknya berada di dalam kapal sungguhan. Umat muslim di kawasan Baros, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, berduyun-duyun mendatangi Masjid Al-Baqiroh untuk melaksanakan sholat Isya dan Tarawih di hari pertama Ramadan 1444 Hijriah. Bangunan masjid berbentuk bahtera ini didesain oleh keluarga almarhum Budianto yang merupakan mantan nahkoda kapal laut. Untuk mengenang almarhum, keluarga pun akhirnya membangunkan sebuah masjid berbentuk kapal laut. Menurut Testa Budianto, Ketua DKM Masjid Al-Baqiroh, beragam persiapan dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan memperluas kapasitas jemaah dari sebelumnya hanya untuk 200 orang saja, kini bisa mencapai sekitar 500 jemaah. Sekarang ini kapasitas kurang lebih bisa 500, alhamdulillah. Jadi terpisah antara ikhwan dan akhwat. Sebelumnya kapasitasnya maksimal 200. Diharapkan masjid unik berbentuk kapal laut ini dapat memotivasi masyarakat agar rajin beribadah sekaligus memiliki kreativitas yang tinggi. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Nah pemirsa, di Jakarta juga ada masjid yang cukup unik di mana perpaduan 3 budaya yakni Arab, Melayu, dan Tionghoa membuat Masjid Ramli Mustofa menjadi bangunan yang megah dan unik. Masjid yang berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara ini menjadi salah satu masjid favorit yang digunakan warga untuk menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemegahan Masjid Ramli Mustofa sudah terlihat dari sisi luar di Jalan Danau Sunter Raya Selatan, Jakarta Utara. Masjid yang didominasi warna putih gading ini sekilas mirip dengan bangunan Taj Mahal yang ada di India. Masjid ini dibangun di lahan seluas 2.000 meter persegi pada tahun 2011. Seorang mu'alaf keturunan Aceh bernama Haji Ramli Rasidin membangun masjid ini bersama sang istri Lee Jo Kim yang merupakan keturunan Tionghoa. Itulah kenapa Masjid Ramli Mustofa yang memiliki 3 lantai ini memiliki perpaduan 3 budaya yang berbeda, yakni Arab, Melayu, dan Tionghoa. Sementara itu di sejumlah sisi tembok masjid juga ada tulisan kutipan ayat suci Al-Quran dengan 3 bahasa, yakni Mandarin, Indonesia, dan Arab. Tentu saja dengan nuansa budaya-budaya dan unik dan bangunan yang megah akan membuat kita semakin khusyuk beribadah di Masjid Ramli Mustofa. Bagaimana? Anda tertarik beribadah di Masjid Ramli Mustofa? Dari Jakarta, Putu Bagus, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid megah bernuansa putih dan emas kini ada di Surakarta, Jawa Tengah. Masjid yang merupakan replika dari sebuah masjid di Abu Dhabi itu merupakan pemberian Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab.
Surakarta, yang biasa dijuluki kota batik ini, memiliki bangunan masjid megah tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Banjarsari, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki 4 menara dan 1 kubah. Tidak hanya takjub, namun bangunan ini juga sejuk. Kolam yang mengelilingi bangunan masjid ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Di dalam masjid pun memiliki banyak pilar yang berdiri kokoh dan perpaduan budaya antara arsitektur khas Timur Tengah dengan interior bermotif khas Indonesia. Karpet yang ada di sini merupakan produk lokal dan motifnya merupakan perpaduan batik Solo serta Pekalongan. Tidak hanya karpet, namun marmer dari bangunan ini pun didatangkan langsung dari Italia yang dibentuk dengan motif pola batik. Bangunan masjid seluas 3 hektar ini mampu menampung hingga 10.000 jemaah. Dan menariknya, masjid ini adalah sebuah hadiah. Arsitektur Islam modern di masjid ini menggambarkan persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia. Ini hibah dari Uni Emirat Arab. Latar belakangnya adalah ini sebagai tanda persahabatan dari dua negara, khususnya dari pimpinan kedua negara yaitu Uni Emirat Arab dan Indonesia. Jadi ada jalinan persahabatan yang sangat erat antara Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan yaitu Presiden Uni Emirat Arab dengan Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden dari Indonesia. Nah, ini disimbolkan pada sebuah bangunan yang indah. Nah, ini sebagai gambaran bahwa persahabatan itu indah. Bangunan Masjid Syekh Zayed di Solo dibuat mirip dengan Syekh Zayed Grand Mosque yang ada di Abu Dhabi, hanya saja ukurannya lebih kecil. Antusias warga pun tidak terbendung. Banyak warga yang menyempatkan diri untuk ibadah ataupun berwisata religi di masjid ini. Di sini juga tersedia 100 toilet dan tempat wudhu baik di dalam maupun di luar. Masya Allah banget ya, ini bagus banget. Meskipun ini miniatur dari Arab, tapi bisa kesannya tuh udah kayak di Arab gitu. Ya, betul nggak? Kalau menurut Mbak? Ini beda ya dari masjid sebelumnya yang ada di Solo. Jadi terkagum-kagum sama bangunan. Sejak dibukanya masjid ini, tak sedikit warga yang datang untuk mengabadikan momen di sekitar masjid sekaligus menunggu waktu berbuka puasa. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kemacetan yang biasanya memenuhi ruas jalan Jakarta di hari pertama pelaksanaan ibadah puasa justru lenggang. Sepinya kondisi ibu kota dikeluhkan ojek online yang berdampak sepinya orderan. Hari pertama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, jalanan di ibu kota Jakarta lebih sepi dari biasanya. Kemacetan dan kesemrautan yang biasanya menjadi pandangan sehari-hari di Jakarta kini terlihat lengang. Di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, terlihat intensitas kendaraan lebih sedikit dari biasanya, sehingga kendaraan dapat melaju lebih optimal. Transportasi umum yang biasanya dipadati oleh penumpang hari ini terlihat tidak begitu ramai. Begitu juga ojek online yang berkendara di jalanan Sudirman Tamrin terlihat sepi mengangkut penumpang. Pengendara ojek online mengaku sepinya kondisi Jakarta saat ini dapat menghemat waktu perjalanan dan bahan bakar bensin. Namun juga berakibat sepinya orderan yang masuk. Ya untuk hari ini sih enak, lancar ya. Tapi biasanya nih kalau lancar seperti ini orderan juga agak berkurang. Nah kalau istilahnya kalau disuruh milih nih, ya lebih baik agak sedikit macet tapi orderan melimpah. Sepinya jalanan juga diakibatkan karena hari ini banyak kantor-kantor yang memberlakukan cuti bersama Hari Raya Nyepi. Dari Jakarta, Disti Arifa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kurma jadi salah satu makanan primadona selama bulan Ramadan. Penjual kurma di Pasar Tanah Abang pun jadi incaran warga berburu kurma. Hari pertama Ramadan, tempat pedagang jual kurma di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah ramai pembeli. Tak hanya Jakarta, pembeli datang dari luar daerah.
mereka sering berburu kurma di Pasar Tanah Abang. Sebab banyak varian kurma di sini termasuk kurma ajwa yang dianggap kurma primadona bulan Ramadan. Pembeli tinggal pilih mau kurma organik atau non-organik sesuai selera dan tebal kocek. Kalau paling favorit itu kurmanya sih untuk bulan puasa ini ya. Untuk bulan puasa kebanyakan orang nyarinya ajwa. Ajwa karena dia kurmanya jenis kurma nabi. Itu organik atau yang organik? Dua-duanya. Kalau organik sama non-organik itu kan biasanya dari perusahaan. Mereka nanamnya beda. Tak semua pembeli memborong kurma buat kebutuhan rumah. Banyak juga membeli untuk dibagi-bagi ke orang lain sebagai sedekah. Ini buat dikonsumsi sendiri apa buat dijual? Buat bagi-bagi sama saudara, sedekah bulan Ramadan. Ya. Biasanya setiap bulan Ramadan ini berbeli kurma ya? Iya, jadi udah kalau makan kurma itu lebih kuat, lebih tahan. Keramaian pembeli kurma Pasar Tanah Abang sudah terjadi sejak 1 pekan sebelum Ramadan. Omset penjual pun naik hingga 50%. Dari Jakarta, Lika Apriliani dan Di Bernadi, Irian Syahwayudi iNews melaporkan. Iya pemirsa, kurma ini biasanya menjadi salah satu kudapan favorit saat berbuka puasa. Nah, buah ini juga jadi favorit Nabi Muhammad SAW. Ya, rupanya Bayu dan juga pemirsa, kurma bisa membawa berkah serta memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah kurma merupakan salah satu buah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam berbuka puasa dengan buah kurma karena bisa membawa berkah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Sebab kurma itu mendatangkan berkah. Namun apabila tidak ada, berbukalah dengan air karena air itu bersih." Berikut merupakan beberapa manfaat konsumsi buah kurma bagi kesehatan. Dalam buah kurma terkandung kalori, lemak, karbohidrat, protein, serat, vitamin B6 dan sejumlah mineral seperti zat besi, magnesium dan potasium. Rasa manis juga berasal dari kandungan gula yang memang cukup untuk tubuh, sehingga bagus sebagai sumber energi yang baik. Buah kurma juga dapat mencegah penyakit jantung. Pasalnya dapat mengurangi kadar trigliserida dan stres oksidatif yang menjadi faktor utama penyakit jantung, serta mengurangi resiko terjadinya stroke. Selain itu juga dalam buah kurma karena memiliki zat besi yang tinggi, sehingga jika berbuka dengan kurma bisa menghindari terjadinya anemia yang ditandai dengan kelelahan dan sakit kepala. Dianjurkan makan kurma 3 butir saat berbuka puasa atau maksimal 5 butir per hari seperti halnya makan atau minum minuman manis. Jangan mengonsumsi kurma secara berlebihan karena dapat menyebabkan kadar gula darah melonjak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari pertama Ramadan dibubarkan oleh warga. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.